Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel atau Get Sehat Channel ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dimulai, seperti biasa ya teman-teman ya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya ya. Bantu saya teman-teman. Saya akan bantu kalian juga ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab ya dua pertanyaan dari teman kita yang sedang sakit asam lambung. Ya, nah tentunya untuk kalian semua yang nonton video saya ini punya kesempatan Q&A ya, Q&A. Tanya jawab lah istilahnya seperti itu teman-teman ya. Tanya jawab dengan saya, nanti saya balas dengan video seperti ini. Makanya untuk teman-teman yang subscribe saya, yang nonton video ini, jangan lupa komen ya teman-teman ya. Komen apa keluhan teman-teman, saya akan jawab begitu teman-teman. Ya teman-teman ya, saya akan jawab loh. Ingat, komen ya, saya akan jawab. Biar apa? Biar video ini terus, biar berlanjut gitu. Karena apa? Kalau kalian nggak komen, maka untuk apa ya, bikin videonya itu saya akan sedikit agak lama teman-teman, bahkan seminggu bisa sekali cuman teman-teman. Kenapa? Karena saya nggak ada bahan yang mau saya bahas, karena di video saya ini udah lumayan banyak gitu. Begitu teman-teman ya, jangan lupa komen, nanti saya jawab pakai video seperti ini. Contohnya Bang Rini dan Mbak Nur Fadilah. Ya, Mbak Nur Fadilah juga tanya. Seperti ini. Maka video kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan teman kita ini, saudara kita yang cowok cewek ini, dua orang tentunya. Saya akan menjawab pertanyaannya beliau begitu teman-teman. Ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya beliau ini, untuk yang baru tahu tentang channel ini, saya perkenalkan diri ya teman-teman ya. Nama saya itu Holili teman-teman. Ya aslinya Holili, saya asalnya Jawa Timur teman-teman. Ya, orang Jawa Timur, orang Bondowoso, kelahiran Bondowoso begitu teman-teman. Cuman dulu itu, misalkan ada tanya, kenapa Mas kok sampean itu membahas tentang asam lambung Mas? Dulu teman-teman, waktu saya itu masih SD, kelas 3 apa kelas 4 ya, di antara kelas itu dah saya itu sakit teman-teman 2 tahun ya, kurang lebihnya 2 tahun. Sakit apa? Asam lambung. Itu kata dokter udah kronis. Ya berdoa saja semoga tidak lama gitu, tidak berpuluhan tahun gitu. Karena apa? Kalau kronis ini rata-rata itu lama teman-teman, bisa berpuluhan tahun teman-teman ya. Jadi dokter nyaranin saya, sebentar teman-teman. Jadi dokter nyaranin saya dan keluarga itu banyak-banyaklah berdoa gitu ya, minta sama yang kuasa agar sampean itu cepat sembuh sama. Jadi kalian itu kalau misalkan divonis tinggi asam lambungnya, kronis atau akut, gas kritis gitu ya sama dokter, maka yang salah satu kunci kesembuhan itu berdoa teman-teman ya. Selain kalian menjalankan 3P dengan benar, yaitu tadi ya berdoa. Karena doa itu pasti, atau ya pastilah, pasti dijawab sama yang kuasa, atau pasti dijawab walaupun tidak hari itu juga begitu teman-teman. Pasti jawab sama yang kuasa begitu teman-teman ya. Jangan lupa minta ya. Itu teman-teman, itu 2003 sampai 2004 apa 2005 lupa saya. Pokoknya saya kurang lebih 2 tahun tuh SD-nya. 2 tahun SD jadi nggak naik kelas teman-teman. Otomatis putus sekolah. Nah di 2015 ke 16 saya kambuh teman-teman. Itu cuman 1 bulan lebih dikit. Kurang lebihnya lebih 1 mingguan ya. 1 bulan lebih 1 mingguan. Itu sembuh saya teman-teman. Tapi jujur itu sakit juga, sama GERD sampai muntah saya itu waktu 2015-16. Nah di 2000 berapa? Di 2021 ini saya itu sakitnya kurang lebih 1 tahun teman-teman ya. Itu berobat ke dokter kemana-mana udah.
Dokter A ngasih obat, dokter B ngasih obat, dokter C ngasih obat, seperti itu. Hasilnya nggak sembuh, bener serius. Yang jadi harapan saya itu cuman 2 bulan 3 bulan saya harus sembuh. Karena apa? Karena saya ada di negeri perantau. Ini para patung di belakang nih, ini Citraland teman-teman. Di Bali ini adanya. Kalau di Jawa kemungkinan nggak ada ya. Tempat-tempat sederhana tapi dibikin bagus itu di Jawa mungkin nggak ada. Ini di Bali teman-teman. Bukan monumen ya, monumen bukan. Ini tempat biasa, tempat tongkrongan biasa tapi dibikin bagus, itu di Bali. Nah, rencananya saya tuh pengennya 3 bulan 4 bulan sembuh di tahun 2021. Tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Tetap tembus setahun. Karena apa? Ya itu tadi, karena berantakan pola hidup saya teman-teman. Begitu teman-teman. Ya untuk yang tanya-tanya terus nih, Mas, udah berapa lama sakit? Itu dah jawabannya barusan ya. Dengan cara apa ya? Itu ikutin dong langkah-langkah yang saya bikin, video-video yang saya bikin kemarin itu udah banyak banget caranya minum jamu ini. Jangan ketipu sama mulutnya tukang jamu. Banyak kan di pinggir jalan tuh yang nawarin obat ini, jamu ini. Nah, dapat menyembuhkan asam lambung. Nah, mintain pasti berapa hari gitu. Kalau berani dia, nggak bakal berani teman-teman. Potongan jari lah, berani aku. 2 hari 3 hari sembuh nggak saya minum obat ini, jamu ini gitu. Nggak bakalan. Dokter aja semoga cepat sembuh. Itu kata-kata dokter. Ya. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasannya, yaitu menjawab pertanyaannya dari teman-teman ya, keluhannya ya. Yaitu yang pertama ada dari Bang Ri. Ini nih pertanyaannya teman-teman. Kalian baca ya. Nih kalian baca. Bang, jari tangan saya kaku atau kesemutan untuk mengambil barang lemas atau tidak bisa. Nah, ini yang kesemutan kayak gini teman-teman ya. Kesemutan ini biasanya disebabkan oleh yang pertama itu faktor lambung kalian tidak mengkonsumsi gizi yang kalian makan. Vitamin, mineral yang kalian makan itu enggak diproses dengan baik sama lambung kalian. Nah, solusinya ya Bang Ri, ini solusinya. Barusan itu kan saya bilang kan, makanan yang kalian konsumsi itu tidak diproses dengan baik. Intinya di situ. Nah, solusinya teman-teman, yaitu kalian tetap beraktivitas selagi kalian belum keliengan. Ingat, tetap beraktivitas selagi belum keliengan. Kalau keliengan terasa mau pingsan gini tuh, baru kalian itu diam atau stuck atau istirahat di situ dulu. Terus di pagi hari dan sore hari mandinya air hangat, jangan air dingin. Terus kalau makan kalian, sarapan pagi, makan siang, sore, malam, kalian harus minum air hangat kuku. Jangan minum air dingin. Begitu teman-teman ya. Ini solusi dari saya. Sepengalaman saya teman-teman ya, sebagai alumni saya cuman menyampaikan apa yang saya pernah alami, begitu. Berbeda dengan dokter yang gak pernah ngalamin. Berbeda. Kalau dokter yang gak pernah ngalamin atau orang yang gak pernah ngalamin, pasti semua dianggap sepele. Makan daging ini, makan daging itu, makan yang itu. Padahal makanan kalau sedikit alot di dalam lambung sakit. Dan itu bikin sampai menggigil, padahal udah habis makan sampai gini. Nah, kalau alot, contohnya apa? Daging direbus atau dimasak itu keras. Contoh daging ayam kalian rebus, kalian masak, misalkan kurang rebusannya, kurang mateng, misalkan setengah mateng. Nah, itu yang bikin sakit perut. Yang kedua dari Mas Ri, tetap nih masih pembahasannya tetap dari pertanyaannya, kenapa menggigil? Kekurangan vitamin B kompleks. Bang, tapi saya sudah minum obat vitamin B kompleks, misalkan kayak gitu Bang Ri. Jawabannya satu,
lambung abang tidak memproses, walaupun abang mau minum 10 kayak, lambung abang tidak memproses si vitamin B kompleks tersebut. Jadi salah satunya biar apa? Nih, tak kasih tahu. Saya kasih tips. Habis makan jangan tidur. Habis makan minum vitamin B kompleks. Misalkan pagi nih, habis makan minum vitamin B kompleks. Nah, biar si vitamin B kompleksnya itu diproses dengan benar sama si lambungnya. Kan lambung teman-teman nih, semua yang nonton kan lagi error, konslet lah istilahnya gitu. Bawa jalan biar jadi keringet. Kalau kalian jalan jadi keringet, otomatis si lambung itu mau tak mau dia akan mencerna si vitamin tersebut. Semua yang ada di lambung, makanan itu, termasuk minuman, gizi, vitamin, itu akan diproses. Kalau teman-teman itu gerak sampai berkeringat. Nah, tapi kalau masih misalkan keliengan, ya itu solusinya harus istirahat emang. Karena apa? Kalau keliengan, antisipasi kalian jangan sampai jatuh. Begitu teman-teman ya. Semoga Bang Ri tahu ya solusi sendirinya. Atur pribadi Bang Ri. Yang tahu kondisi Bang Ri itu abang sendiri begitu. Yang tahu kondisinya. Kalau sampean itu cuman ngerasa geram gini, udah bawa jalan. Selagi sampean itu nggak berkunang-kunang matanya, pandangannya kalian teman-teman itu nggak berkunang-kunang, terus nggak kayak mau jatuh gitu, pusing kayak gitu, keringat dingin gitu. Yang penting nggak seperti itu larinya. Teman-teman itu ya bawa jalan. Selagi bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, usahain gerak. Gimana caranya? Teman-teman, saya ngerangkak teman-teman. Saya dulu ngerangkak dari kamar ke toilet, ngerangkak itu saya gerakin tiap hari. Jangan diam, karena apa? Jangan jadi patung dong. Jangan. Sampean makan jadikan stamina, jadikan tenaga itu. Gimana ya gerak? Biar apa? Biar keringet. Walaupun cuma di keteknya doang keringetnya, nggak apa-apa. Tapi itu agak susah ya untuk jadi keringet ya. Karena lambungnya masih sedikit error. Nah, terus pertanyaan dari Mbak Nurfadilah. Nih Mbak Nurfadilah ini nih ya pertanyaannya. Nih kalian baca. Bang, tapi ini nggak ada abangnya ya. Tapi olahraganya Mas, kalau perut masih perih itu boleh apa tidak? Olahraganya ini ya, olahraga yang kalian perlu kerjakan ketika asam lambung, GERD, anxiety psikomatis akut, gastritis kronis itu sama. Ya, olahraganya ini kalian tonton ini video ini ya. Jadi jangan lari. Yang anjurkan lari itu kurang ajar tuh. Walaupun dia dokter ya, saya bilang dia kurang ajar. Kalau misalkan yang anjurkan itu dokter, ada salah satu dokter misalkan nyuruh untuk lari, itu si dokter tuh kurang ajar jawabannya. Kenapa? Sepengalaman saya pribadi, kalau kalian lari nih dengan kondisi asam lambung kayak gitu, berdebar-debar kayak orang mau mati tuh. Kayak gitu jadinya. Begitu teman-teman ya. Itu kurang ajar tuh. Kalau ada orang nyuruh lari ke kalian tuh, lari-lari aja, lari-lari kecil. Oh, jangan. Itu kurang ajar tuh yang nyuruh tuh. Serius aja. Itu yang ngajarin kalian tuh kurang ajar. Tidak saya saranin kalian lari-lari kecil. Yang ada yang saya anjurkan jalan cepat. Pernah nggak kalian lihat nenek-nenek, kakek-kakek yang di pinggir jalan pakai sepatu, pakai topi jalan, tapi agak kenceng lah jalannya. Nah, itu yang dibilang jalan cepat. Yang saya anjurkan itu. Makanya biar kalian lebih paham, tonton video saya. Yang mana yang ini. Begitu, ya. Oke, teman-teman. Ini 2 pertanyaan, semoga bermanfaat ke teman-teman yang lain yang nonton juga ya. Oke, videonya saya cukup sampai di sini saja ya. Saya akhiri videonya sampai di sini saja. Saya Holili teman-teman. Saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.